Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Saya mengajak kita membuka bersama-sama kitab Wahyu. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya ke-17. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada Yohanes untuk disampaikan kepada jemaat di Pergamus. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Kalau sudah dapat kita baca bergantian. Saya ayat 12, saudara-saudari ayat 13, kita bergantian sampai ayat 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana kau diam, yaitu di sana, di tempat kata iblis, dan kau berpegang kepada namaku, dan kau tidak menyangkal imanku kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada pada orang-orang yang berpegang kepada ajaran ini di Paulus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga dan ada yang mendengarkan apa yang rohkan kepada jemaat. Barang siapa menang, padanya akan kulitnya dari mana yang bersembunyi, dan aku akan menyatakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ya, sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya melihat bahwa di dalam perenungan kita beberapa minggu ini kita belajar tentang surat kepada 7 jemaat, saudara ya. Jadi sudah jemaat Efesus sudah kita pelajari, Smyrna, dan hari ini belajar daripada surat kepada jemaat di Pergamus. Saudara, mungkin kita bingung Pergamus itu nama tempat apa ya? Mungkin kita masih tidak mengerti. Dan saudara, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan lebih jauh, saya akan memperkenalkan apa itu dan siapa itu kota Pergamus. Saudara, ya, jadi latar belakang daripada kota Pergamus. Saudara, kota Pergamus ini terletak di atas puncak Gunung Pergamus. Saudara, jadi sesuai dengan namanya, dia adanya di atas puncak Gunung Pergamus. Dan karena dia di puncak, maka perjalanan ke sana itu berliku-liku. Ya, tidak langsung lurus, tetapi berliku-liku seperti kita mau ke puncak, saudara. Nah, saudara, sesuai dengan namanya Pergamus, maka punya arti nama Pergamo. Dalam bahasa Yunani Pergamo artinya, saudara, gulungan kitab atau benteng. Nah, karena dari dua kata ini artinya, maka kota Pergamus dijadikan salah satu benteng pada waktu itu, saudara. Ya, di salah satu benteng. Dan kemudian di kota Pergamus juga ada perpustakaan yang besar yang isi daripada perpustakaan itu kurang lebih ada 200.000 jilid buku. Dan ini perpustakaan kedua terbesar setelah perpustakaan di Alexandria yang ada di Mesir. Jadi saudara bisa dibayangkan, ini kota yang luar biasa besar, kota yang luar biasa mantap sekali, ya. Nah, saudara, lalu apalagi yang di kota Pergamus? Kota Pergamus dikenal juga sebagai kota agung. Wow, kenapa disebut kota agung, saudara? Karena di kota ini, saudara, kebudayaannya sangat maju sekali, dan mereka menyimpan banyak sekali jilid perkamen-perkamen berharga. Perkamen itu kitab yang ditulis di dalam kulit, saudara, ya. Jadi di dalam digulung, disimpan. Nah, itu banyak sekali di dalam kota Pergamus ini. Lalu kemudian di sana juga menjadi pusat keagamaan. Ada patung Zeus yang tinggi sekali, 40 kaki, didirikan di atas 800 kaki bukit. Mungkin seperti kalau sekarang gambarnya kayak di Rio de Janeiro, saudara ya. Di Brasil sana ada patung Tuhan Yesus yang membentang itu menghadap ke arah kota Brasil. Saudara, seperti demikian. Wow, luar biasa. Tapi patungnya bukan patung Tuhan Yesus, patungnya patung Dewa Zeus. Lalu kemudian juga ada patung Akleipos, yaitu patung dewa ular. Jadi mereka juga mempercayai dalam dewa ular yang merupakan penyelamat mereka. Ya, jadi kalau saudara lihat di dalam
dunia kedokteran itu biasanya ada ular di atas gelas gitu ya. Nah, mereka mengklaim ya bahwa itu adalah dewa kehidupan. Mereka juru selamat daripada orang-orang Pergamus. Dan di sana juga ada kuil Dionysius. Kalau kita pernah dengar di Efesus namanya Dewi Diana, kesuburan, kehidupan. Nah, ini saudara di sana ada. Di sana besar sekali, serta saudara di sana pun ada kuil penyembahan kepada kaisar. Apalagi disebut sebagai kota agung, kota Pergamus juga adalah pusat administrasi di Asia Kecil, yang berarti pusat penyembahan kepada kaisar Romawi. Dan penyembahan ini dipaksakan. Semua warga yang ada di kota Pergamus wajib mesti ikut menyembah kepada kaisar. Ingat pada waktu itu orang menyembah, tunduk dan berlutut di hadapan kaisar. Saudara, ini ada di kota Pergamus. Ya, jadi kita punya bayangan, saudara. Oh, ternyata kota Pergamus luar biasa. Saudara, kota yang luar biasa ini, saudara, di sana ada jemaat-jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menyampaikan penglihatannya kepada Yohanes untuk menuliskan kepada jemaat di Pergamus. Ada apa dengan jemaat di sana? Kapan jemaat ini berdiri? Saudara, kalau kita membaca di Alkitab, kita tidak menemukan ya, di dalam sepanjang sejarah kitab Kisah Para Rasul, kita tidak menemukan ada rasul yang pergi ke sana. Saudara, ada beberapa kemungkinan para penafsir menyatakan bahwa jemaat di sana berdiri oleh karena pemberitaan Injil yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang pada waktu hari Pentakosta mereka mendapatkan urapan daripada Roh Kudus. Saudara ingat waktu Kejadian pada Kisah Rasul pasal 2 ayat 6 di sana jelaskan bahwa waktu itu Roh Kudus turun dan kemudian memenuhi akan kira-kira kurang lebih 200 daripada murid-murid yang ada untuk mereka berbicara dalam bahasa yang berlain-lainan. Ya, masih ingat saudara ya? Dan mungkin dari orang-orang ini ada yang kembali ke Pergamus, lalu kemudian mereka menyampaikan berita Injil dan banyak orang yang percaya ke sana. Sehingga jemaat bertumbuh, saudara. Jemaat bertumbuh makin besar dan makin banyak sekali. Nah, luar biasanya saudara, di jemaat di Pergamus ini mereka multi etnis, multi budaya, multi latar belakang, multi agama, sosial dan sebagainya macamnya. Karena saudara, kota ini sekali lagi kota administratif. Jadi kalau mau dikatakan kayak Jakarta. Di Jakarta ini bukan satu suku, ya, kecuali kalau kita misalkan ke Bangka atau kita ke satu daerah yang memang satu suku rumpun. Nah, kita Jakarta ini berbagai macam-macam suku ada di sini. Dan jemaat Pergamus juga demikian. Karena banyak pendatang datang ke sana sehingga akhirnya gereja di sana terdiri dari berbagai macam etnis, latar belakang dan sebagainya macam. Saudara, ini kondisi jemaat yang ada di sana. Lalu kemudian saudara, Tuhan menyampaikan firman-Nya untuk disampaikan melalui para malaikat kepada jemaat di Pergamus. Ada apa sih sebenarnya sampai Tuhan harus menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat di Pergamus? Kita akan membahas ayat demi ayat. Ya, kita akan expose ayat demi ayat. Coba kita perhatikan ayat 12, saudara. Mari kita lihat Alkitab kita. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Saudara, kata pedang di sana saya ingin garis bawahi. Saudara, kata pedang di sana punya satu arti. Pedang itu terbuatnya dari baja. Atau kalau kita melihat di dalam bagian yang lain, di dalam kitab Lukas, kita lihat pedang ini punya kekuatan untuk memisahkan jiwa, nusuk sampai ke sumsum. Saudara, pedang ini, saudara, Tuhan Yesus gunakan untuk menjadi simbol bahwa Tuhan menentang akan keadaan jemaat Pergamus. Jadi Tuhan menentang keadaan jemaat Pergamus yang ada pada waktu itu untuk apa, saudara? Untuk memisahkan diri dari ajaran sesat. Ajaran seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saudara, jadi Tuhan, saudara, ingin menantang mereka. Jadi ini aneh sekali, saudara ya. Jadi jemaat yang bersetia beribadah kepada Tuhan, tapi kok Tuhan malah menentang mereka. Ada apa sebenarnya yang terjadi di dalam jemaat di sana? Kita lihat ayat 13, lanjut, saudara. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tata iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Saudara, kata aku tahu, saudara, menunjukkan bahwa Allah yang maha tahu, Allah yang mengenal akan setiap umat ciptaannya, dan Allah yang tahu keberadaan orang-orang percaya. Luar
biasa, ya. Allah yang Maha Tahu, Allah yang juga hadir dalam kehidupan gereja. Jadi jangan pikir saudara, Allah nggak tahu kalau saya melakukan apa-apa. Saudara, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Allah tahu. Tuhan berkata, aku tahu, aku mengerti, aku tahu akan keadaan kamu sesungguhnya. Hari ini engkau melakukan apa? Aku tahu. Dan saudara, bukankah belakangan ini banyak orang, termasuk orang Kristen, memikirkan bahwa Allah nggak tahu apa yang dilakukannya. Sehingga tidak sedikit banyak orang yang notabene katanya anak Tuhan, tetapi kehidupannya tidak dekat kepada Tuhan. Ya, dia pikir Allah ya tahunya kalau cuma di gereja. Allah ada di gereja, tapi kalau di rumah, di kantor, Allah nggak ada. Sehingga akhirnya banyak yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen tetap melakukan perbuatan dosa di tempat-tempat yang tersembunyi karena dia pikir Allah tidak tahu. Hati-hati saudara, Allah tahu apa yang engkau dan saya lakukan. Tuhan mengatakan kepada jemaat Pergamus, aku tahu di mana engkau diam. Saudara, kata diam dalam bahasa Yunani-nya, saudara, itu berbunyi katoikeo, atau lebih langsung diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah dia diam, berdiam, menghuni, saudara ya. Jadi menghuni, tinggal tetap dan bekerja. Jadi diam di sini bukan cuma kayak kita sekarang diam, nggak ngomong, saudara perhatiin saya, bukan. Tapi diam di sini maksudnya tinggal. Benar-benar saudara dan saya membangun rumah, jemaat pada waktu membangun rumah, hidup, bekerja, tumbuh besar, mencari makan di situ, dan kemudian mereka melakukan aktivitas sampai mungkin nanti mereka meninggal pun juga di situ. Kata diam itu maksudnya itu, saudara. Saudara, Tuhan mengatakan, aku tahu di mana kamu diam. Allah tahu di mana keberadaan mereka, saudara. Allah tahu bahwa di kota Pergamus ini, jemaat Pergamus, mereka hidup di tengah-tengah situasi yang sulit, kondisi yang terjepit, di antara apa? Penyembahan berhala yang dipaksakan. Dan mereka, Tuhan juga tahu bahwa mereka juga hidup di tengah-tengah jemaat yang juga ada aliran sesat yang beredar di lingkungan jemaat Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan berkata, aku tahu di mana engkau tinggal. Aku tahu di mana engkau diam. Aku tahu di mana engkau hidup. Engkau tersisa jiwamu. Engkau merana. Kenapa? Karena keadaan situasi kota di mana engkau tinggal tidak sebaik kota-kota yang lain. Tidak seindah kota-kota yang lain. Engkau hidup di dalam penuh tekanan. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan Tuhan mengatakan, aku tahu keberadaan di tahta iblis. Saudara, tahta iblis bukan menggambarkan tentang ini ada iblisnya, ini ada kerajaannya, kemudian mereka jemaat di Pergamus ini adanya di dekat sekitar tahta iblis. Bukan, saudara. Tetapi tahta iblis lebih mengacu kepada keadaan kota Pergamus yang merupakan pusat penyembahan berhala yang ditujukan kepada iblis. Pusat penyembahan berhala. Namun saudara, Tuhan mengatakan dan Tuhan memuji mereka dalam ayat 13. Engkau berpegang kepada nama. Tuhan memuji mereka bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah keberadaan yang penuh dengan himpitan, ada orang yang mengajarkan ajaran sesat, ada orang yang memaksakan untuk menyembah berhala. Tuhan mengatakan, kamu tetap berpegang teguh. Wow, luar biasa. Sedikit sekali orang-orang yang seperti ini, saudara. Tuhan memuji jemaat Pergamus. Tuhan berkata, engkau adalah jemaat yang setia. Engkau tetap beriman meskipun godaan datang begitu besar. Engkau tetap setia kepada Tuhan meskipun mungkin sekali tantangan itu datang dan menggodamu. Bukan sekali, tapi bisa 2 kali, berkali-kali, setiap kali mungkin ketika mereka bekerja ada tantangan untuk apa? Menyembah berhala. Waktu mereka berhidupan sosial dengan masyarakat ada tantangan untuk apa? Menyembah kepada kaisar. Saudara, ketika mereka di gereja pun ada pengajaran-pengajaran yang sesat yang diluncurkan di tengah-tengah jemaat. Saudara, mereka tetap setia, dikatakan. Kamu setia, berpegang kepada iman di dalam Kristus. Saudara, saya percaya hal ini harusnya kita contoh. Ya, memegang teguh setia kepada Kristus. Kenapa, saudara? Karena dunia ini semakin hari bukan semakin baik. Dunia semakin hari semakin buruk. Penyesatan terjadi di mana-mana. Saudara, mari kita terus melandaskan kehidupan iman yang setia kepada Tuhan. Nah, Tuhan mengatakan pada jemaat Pergamus, bahkan ketika Antipas, saudara, Antipas adalah salah satu jemaat Tuhan yang ada di Pergamus. Antipas ini, saudara, dikatakan dibunuh.
Saudara, menurut catatan sejarah, dibunuhnya bukan sekedar ditembak atau dipancung, tidak saudara. Tapi Antipas ini karena mempertahankan imannya, dia tidak mau menyembah berhala. Saudara, apa yang terjadi saudara? Antipas menurut catatan sejarah meninggal dengan dipanggang dalam kuali yang besar dan mati di kuali. Dan ini ditonton oleh semua jemaat yang ada di Pergamus. Dipaksa untuk menonton hal itu. Supaya apa? Supaya mereka tetap menyangkali iman mereka. Penganiayaan luar biasa besar terjadi. Jemaat ini bukan jemaat yang enak-enakan saudara. Hidupnya enak-enak tidak. Tetapi tantangan luar biasa besar. Namun Tuhan berkata, kamu pun tetap setia. Wow. Sudah ada satu orang yang meninggal, menjadi martir. Matinya tidak dengan kondisi yang sangat baik, tetapi sangat mengenaskan. Dan itu dijadikan contoh untuk supaya jemaat-jemaat lain ikut apa? Ikut untuk menyangkali. Tetapi ketika mereka melihat betapa setianya Antipas, saudara, jemaat-jemaat ini tidak tergoyahkan iman mereka kepada Tuhan. Wow. Saudara, ketika melihat iman jemaat pada Pergamus, saya teringat dengan saudara-saudara kita yang ada di negeri-negeri komunis, saudara. Salah satunya adalah di negeri Tiongkok, saudara. Saudara, di China ada beberapa gereja yang dulu, ya beberapa tahun yang lalu, saudara, beberapa dekade yang lalu, penginjilan di sana begitu sulit. Orang-orang Kristen di sana ketika mereka mempertahankan imannya, taruhannya nyawa. Bahkan saudara, mereka Alkitab tidak punya utuh seperti kita. Alkitab dipotong-potong, dibagi-bagi ke semua jemaat. Supaya apa? Supaya tidak dibakar. Lalu kemudian mereka cara baca Alkitab ini gimana? Mereka hafalin 2-3 lembar itu dihafalin. Lalu nanti kalau ada pertemuan, tuker sama teman. Dan mereka pertemuan tidak di tempat ibadah seperti kita, saudara. Mereka berkumpul di mana, saudara? Di dalam gua-gua, di tengah tempat yang sunyi. Nyanyi pun tidak tepuk tangan seperti kita tadi tepuk tangan. Punya satu kebebasan. Tidak, saudara. Jemaat, saudara-saudara kita yang percaya di negeri Tiongkok sana, mereka bernyanyi dengan suara yang begitu kecil, tapi mereka begitu menghayati, begitu haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak sedikit dari antara mereka yang meninggal menjadi martir, saudara, karena mempertahankan iman mereka. Saudara, mari kita contoh hal ini, saudara. Mungkin saat ini keadaan kita masih enak, saudara. Kita bisa beribadah dengan ruangan yang nyaman, AC, ada LCD, dengan musik yang luar biasa. Tetapi saudara, mari kita terus komitmen di depan Tuhan. Saya tidak mau terlena dengan situasi kondisi yang nyaman ini, tapi saya mau setia. Saudara, kesetiaan itu diuji oleh waktu. Kesetiaan diuji oleh waktu. Ya, dengan perjalanan waktu, apakah kita memang adalah orang-orang yang setia? Dan Tuhan mengatakan kepada jemaat Pergamus, engkau melihat Antipas mati dibunuh, engkau pun tetap setia. Wow, luar biasa. Tapi saudara, apakah sampai di situ? Tidak, saudara. Ayat 14 langsung beralih, saudara. Dari Allah memuji, ayat 13, Allah memuji jemaat Pergamus. Tapi ayat ke-14, lalu Tuhan mengatakan di sana, aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Saudara, keberatan ini saudara merupakan satu perlawanan, satu hal yang menentang, bahwa Allah menentang jemaat di sana. Memang mereka setia, memang mereka adalah orang-orang yang terus mempertahankan imannya di hadapan Tuhan, bahkan sampai ada martir yang mati di sana. Tetapi saudara, ada beberapa jemaat di sana di Pergamus yang kehidupannya saudara tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka Tuhan mengatakan di dalam ayat 14, ada beberapa di antara engkau yang menganut ajaran Bileam. Saudara, ketika mendengar kata Bileam, maka kita teringat dengan seorang nabi di Perjanjian Lama, saudara. Apa yang dilakukan oleh nabi ini, saudara? Saudara, kisahnya gini, saudara. Bileam pada waktu itu, saudara, dipanggil oleh Balak untuk mengutuki orang-orang Israel. Jadi Balak panggil Bileam, yuk kamu kutukin orang Israel. Nah, sebelum Bileam berangkat, saudara, Tuhan mengatakan, jangan pernah mengutuki orang Israel. Ya, apa yang saya sampaikan, kamu langsung lanjutkan. Saudara, Raja Balak memanggil dan dia datang, saudara, dengan tawaran hadiah yang sangat besar. Kemudian dia pergi ke sana, saudara, dan dia mulai mengutuki. Tetapi yang terjadi bukan kutuk, saudara, tapi berkat. Dan kemudian Balak marah. Namun, saudara, Bileam merupakan satu perwakilan lambang, saudara, daripada orang-orang yang kompromi terhadap penyembahan berhala. Bileam setuju kepada Balak. Sebenarnya Bileam mengambil tawaran daripada Balak. Bileam serakah dengan
masalah uang, Bileam setuju pergi kepada Balak untuk mengutuki orang-orang Israel. Dan saudara, Bileam adalah satu ikon atau satu simbol daripada apa? Kehidupan yang dipenuhi dengan perzinahan. Bukan berzina secara fisik, tetapi berzina di dalam hal rohani. Saudara, Bileam menunjukkan satu simbol bahwa ketika Tuhan mengatakan ada jemaat di Pergamus yang ikut ajaran Bileam, yang hatinya serakah, yang walaupun datang ibadah tetapi tetap menyembah kepada berhala. Walaupun dia datang beribadah tetapi hatinya dipenuhi dengan perzinahan di dalam kerohanian. Wow, ini yang ada di dalam jemaat Pergamus. Satu sisi memang betul mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, tetapi di sisi lain ada beberapa jemaat yang tidak setia kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu di antara sekian jemaat ada yang setia, ada yang tidak setia. Demikian juga dengan saat ini, saudara. Tuhan tahu di mana posisi kita saat ini. Hanya cukup sampai situ tidak, saudara. Tuhan juga menentang. Dalam ayat ke-15 Tuhan berkata, dan ada juga di antara jemaat merupakan pengikut daripada Nikolaus. Saudara, kalau kita dengar nama Nikolaus, kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 5, maka kita akan mendapati di sana waktu para rasul mengadakan pelayanan, kemudian jemaat bertambah banyak, saudara. Kemudian dikatakan para rasul tidak sanggup melayani meja. Jadi melayani firman, melayani meja. Sehingga akhirnya ada beberapa jemaat yang komplain bahwa mereka tidak mendapatkan pelayanan meja, ya. Sehingga akhirnya kemudian para rasul berkumpul dan mereka berdoa dan mereka memutuskan kita perlu yang namanya diaken. Sehingga akhirnya muncullah diaken di situ, atau kalau nama sekarangnya adalah majelis. Jadi dipilihlah 7 orang majelis, salah satunya adalah Stefanus, salah duanya Nikolaus. Jadi pada waktu itu saudara, Nikolaus sudah dipilih, saudara, ada beberapa nama di sana. Nah, Nikolaus dipilih untuk menjadi diaken yang melayani meja. Namun sangat amat disayangkan sekali, saudara, Nikolaus berbeda dengan Stefanus. Stefanus demi mempertahankan imannya kepada Kristus, Stefanus mati menjadi martir. Tetapi Nikolaus, saudara, ketika dia melayani menjadi majelis, saudara, tetapi Nikolaus adalah seorang yang tidak punya pemahaman yang sangat dalam di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga akhirnya dia mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran-ajaran sesat dicampur dengan kebudayaan Yahudi. Jadi tradisi-tradisi dicampurin, saudara, dimix sama dia. Jadi yang namanya tradisi dimasukin dalam kebenaran iman. Jadi sehingga akhirnya terjadi pertentangan, saudara. Nah, kalau kita membaca, dan kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu surat kepada jemaat di Efesus, kita mendengar Nikolaus ditolak. Ya, kalau saudara membaca, Nikolaus, jemaat Efesus menolak ajaran daripada Nikolaus. Tetapi di Pergamus berbeda, saudara. Nikolaus diterima, ditolerir ajarannya, dan bahkan ada beberapa jemaat yang menganut ajaran daripada Nikolaus. Saudara, yang terjadi, tidak tertutup kemungkinan bahwa majelis pun seorang yang dikatakan dipilih di antara jemaat oleh siapa? Para rasul untuk membantu pelayanan meja. Mereka pun ada yang menganut ajaran yang sesat. Saudara, sehingga akhirnya sampai di sini saya rasa kita perlu berhenti sejenak. Kita perlu mengoreksi, saudara, ternyata pengajaran sesat belum tentu datang hanya daripada jemaat yang awam, tetapi dari kalangan majelis pun bisa terjadi. Bileam mewakili strata hamba Tuhan. Nikolaus mewakili strata daripada diaken atau majelis. Pemimpin-pemimpin yang di atas ini pun punya kapasitas untuk mengajarkan yang salah. Saya terjadi di tengah-tengah jemaat di Pergamus. Sehingga oleh sebab itu, saudara, mari kita berhati-hati. Mari kita sungguh-sungguh memiliki hati yang setia kepada Tuhan. Ketika kita terus melayani Tuhan, kita terus tanamkan hati untuk terpaut kepada firman Tuhan. Bukan mengajarkan apa yang di luar firman Tuhan, tapi mengajarkan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, sebab apa? Saudara, sebab kalau yang kita ajarkan di luar daripada kebenaran firman Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan pasti akan langsung yang menentang kita. Tuhan akan pasti langsung berhadapan. Bukan jemaat, tapi Tuhan sendiri akan berhadapan. Ini teguran keras buat hamba-hamba Tuhan, buat para majelis yang melayani, saudara. Tidak gampang. Sebab apa, saudara? Pergeseran itu tidak langsung kentara. Pergeseran itu hanya sedikit, 1 derajat, tapi lama-lama itu akan tambah besar.
Saudara, kalau naik kapal laut, maka nahkoda kapal itu sudah memastikan dari sini, dari Tanjung Priok menuju ke Pontianak, maka dia harus berapa derajat perjalanan ke sana. Jadi dia sudah atur dari pertama kali keluar kapal, itu langsung diatur berapa lintang derajat untuk nyampe sana. Geser sedikit, nyampainya nggak di Pontianak, saudara. 1 derajat aja bergeser, nyampainya nggak di Pontianak. Sebab pergeseran sedikit itu lama-lama makin jauh, makin besar. Terus satu kali ada seorang guru sekolah minggu setia melayani Tuhan melalui satu gereja. Namun saudara, sayang sekali guru sekolah minggu ini setia melayani, namun sepertinya dia belum mengalami apa yang namanya kelahiran baru dan hidup di dalam Tuhan. Memang sudah dibaptis, tetapi sepertinya tidak mengalami kelahiran baru. Namun yang terjadi apa, saudara? Ketika dia mengalami pergumulan, dia nggak sanggup, kemudian dia bergeser. Dan kemudian saudara, sampai detik ini orang ini belum pernah kembali lagi kepada imannya kepada Tuhan Yesus. Dia pindah ke seberang, dan kemudian dia meyakini bahwa itu yang paling benar. Yang membuat saya bertanya adalah, kok bisa seorang guru sekolah minggu mengajarkan anak-anak percaya Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, ini loh yang Alkitab ajarkan, tetapi pergeseran sedikit membuat dia melenceng jauh sekali. Terserah, hati-hati. Mari kita melihat kepada diri kita. Mari kita melihat kepada keberadaan kita saat ini. Bagaimana pandangan kita, iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menyerukan ayat 16, bertobat. Kalau engkau mendengar berita ini, kalau engkau tahu bahwa ada yang sesat di antara engkau, dan kau mengenal bahwa dirimu berada dalam kesesatan, Tuhan berkata, bertobatlah. Bertobat berarti berbalik 180 derajat. Tuhan Yesus menyerukan agar setiap jemaat Pergamus yang tersesat, beberapa di antara mereka tersesat, kembali kepada iman yang sesungguhnya. Jikalau tidak, Kristus sendiri akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutnya. Ayat 12 kita sudah bahas tentang pedang itu, saudara. Pedang yang memisahkan jiwa, pedang yang menusuk sampai kepada sum-sum tulang. Saudara, pedang itu yang Tuhan gunakan. Saudara, mengerikan sekali. Tuhan tidak pernah main-main dengan ajaran sesat. Di dalam kitab Petrus, Tuhan menjelaskan bahwa pengajar-pengajar sesat itu nantinya mereka akan berada dalam perapian yang menyala-nyala. Pengajar-pengajar sesat, Tuhan Yesus mengatakan di dalam kitab Injil bahwa barang siapa yang mengajarkan kesesatan terhadap salah satu anak kecil ini, maka lebih baik di lehernya dikalungkan tali dan pakai batu dibuang ke laut. Tuh, saudara-saudara, tidak pernah ada pengampunan untuk para pengajar-pengajar sesat. Sebab apa, saudara? Sebab kesesatan selalu berdampak buruk kepada iman seseorang. Kesesatan bukan membawa seseorang semakin dekat dengan Tuhan, tetapi kesesatan membawa seseorang semakin jauh kepada Tuhan daripada Tuhan. Dan kesesatan berujung kepada kebinasaan. Tuhan berkata, bertobat. Kalau engkau tidak mau bertobat, aku sendiri yang akan memerangi kamu. Dan ayat 17 dikatakan di sana, barang siapa yang bertelinga, hendak dia mendengar apa yang dikatakan Roh. Barang siapa bertelinga, bukan hanya punya telinga, saudara, tetapi orang yang menggunakan telinganya, yaitu apa? Mendengar dan menyimak. Sebab ada banyak orang punya telinga, tapi tidak gunain telinganya. Ya, biasa ini, saudara, ya. Kalau suami istri, kalau istrinya suka ngomel terus ya suaminya kadang udah biasa, jadinya akhirnya waktu si istri ngomong, iya, tapi cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nah, itu bedanya cowok sama cewek, ya. Kalau cowok masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau cewek masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari mulut. Nih ya. Nah, itu bedanya, saudara, ya. Nah, saudara, mari kita punya telinga, kita dengar satu berita firman Tuhan untuk bertobat. Selama masih ada kesempatan, pergunakan kesempatan itu untuk berbalik kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar duduk diam mendengarkan, tetapi ketika kita keluar daripada ruangan ini, ketika kita selesai mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan tegur, apa yang Tuhan sampaikan, lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya apa, saudara? Hidup kita menjadi kehidupan yang bertumbuh. Hidup yang terus semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, barang siapa yang melakukan itu akan diberikan reward, hadiah
Apa hadiahnya? Mana yang tersembunyi. Waktu kita membaca mana yang tersembunyi, maka saya teringat saudara dengan peristiwa di padang gurun. Waktu Musa membawa orang Israel menuju tanah Kanaan. Saudara, waktu itu orang Israel berteriak-teriak. Mereka berkata, kamu mau bikin kami mati di tengah padang gurun yang besar ini. Kami keluar dari tanah Mesir, tapi untuk mati di tempat ini. Lalu kemudian saudara, orang-orang Israel mulai menghujat. Dan mereka mulai saudara untuk apa? Ingin membunuh Musa. Namun saudara, Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, besok pagi saya akan kirimkan makanan, roti dari surga, mana. Mereka belum pernah lihat. Bentuknya seperti ketumbar, warnanya putih, tapi waktu dimakan manisnya seperti madu. Saudara, yang punya hak khusus makan mana cuma orang Israel pada waktu zaman itu, saudara, di padang gurun. Lalu ketika besok pagi mereka keluar daripada kemah mereka melihat, wah, berhamburan putih seperti salju, kecil-kecil. Mereka mengatakan, apa ini? Dan Musa berkata, itu mana dari Tuhan, makanan roti surga daripada Tuhan. Nah, Tuhan mengatakan, ambil untuk dimasukin ke dalam bejana dan taruh itu di dalam tabut perjanjian yang nanti dia akan dibuat. Saudara, orang Israel percaya saudara bahwa mana merupakan satu berkat surgawi yang luar biasa. Kenapa? Karena mana itu diturunkan langsung dari surga. Tidak melalui JNE, tidak melalui Tiki, enggak saudara. Itu langsung diturunin dari surga dan Tuhan fresh from the heaven. Jadi kalau salah satu roti itu dibilang fresh from the oven gitu ya. Nah, ini fresh from the heaven saudara. Dari surga langsung didatangi oleh Tuhan. Dan saudara, hak khusus tidak semua orang. Hanya 40 tahun orang Israel yang hidup pada waktu itu. Dari zaman yang Musa bawa orang Mesir ke menuju tanah Kanaan. Masuk tanah Kanaan, tidak ada lagi yang namanya mana dari surga. Oleh sebab itu, Tuhan suruh Musa kumpulin mana. Ada beberapa dimasukin ke dalam tabung, disimpan. Untuk menjadi satu tanda bahwa ada berkat Tuhan yang luar biasa melalui mana itu. Nah, kalau kita melihat dalam perjanjian baru, Injil Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup itu. Aku yang diutus oleh Bapa dari surga datang ke dalam dunia untuk memberikan tubuhku bagi kamu, dibagi-bagikan. Sehingga akhirnya waktu kita perjamuan kudus, kita waktu ngangkat roti, kita pendeta mengatakan apa? Inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kamu, saudara. Dia adalah roti. Dan kalau mau saya katakan berkat terbesar yang kita alami adalah saudara, ketika Tuhan memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Dan Tuhan mengatakan, barang siapa yang menang akan diberikan hadiah, yaitu apa? Mana yang tersembunyi. Kristus, berkat terbesar, anugerah terbesar yang diberikan kepada orang-orang percaya yang terus tetap setia kepada Tuhan. Bukan hanya itu saudara, tapi Tuhan mengatakan akan diberikan baju putih. Hari ini saya pakai baju putih. Tadi waktu saya jalan, saya ketemu saudara kita, semuanya baju putih. Pakai baju putih semua saudara. Saudara, kenapa sih pakai baju putih? Saudara, kesusastraan lama, jadi kesusastraan kuno, selalu mengaitkan baju putih itu berbicara tentang simbol daripada kesetiaan, simbol daripada persahabatan, simbol daripada penghargaan, simbol daripada hadiah kemenangan dalam suatu pertandingan, simbol daripada kepercayaan, lambang daripada juga sukacita, kebahagiaan, kebebasan. Nah, ini kesusastraan lama, saudara. Jadi kesusastraan kuno punya cara demikian. Namun saudara, kalau kita membaca dalam sepanjang kitab Wahyu, terus menerus diulangi tentang warna putih. Warna putih, baju putih. Yohanes mengatakan, lalu aku melihat para tua-tua, mereka menggunakan baju putih, tersungkur di depan anak domba, menyembah anak domba itu dan mengatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudara, semuanya putih. Saudara, warna putih punya warna kekhususan di dalam kitab Wahyu, melambangkan warna surgawi, saudara. Lain kata, maksudnya gini, saudara. Ketika Tuhan berkata, aku memberikan kamu baju putih, ada satu penghargaan, ada satu reward, ada satu kesucian, kekudusan yang Tuhan berikan. Penghargaan yang luar biasa kepada siapa? Kepada jemaat Tuhan yang setia. Hidup di dalam dunia, mereka menderita, penuh dengan pertentangan, penuh dengan pergumulan. Tapi ketika mereka kembali kepada Tuhan, Allah yang memanggil mereka itu, maka Tuhan memberikan penghargaan yang luar biasa, yaitu apa? Kepercayaan, kebahagiaan, sukacita. Oleh sebab itu, kitab Wahyu juga menjelaskan bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mereka disebut berbahagia. Sebab apa? Sebab mereka berhenti dari semua jadi lelah mereka. Mereka menikmati keindahan, kemuliaan, persekutuan
bersama dengan Tuhan. Ini reward yang Tuhan berikan. Dan Tuhan berjanji juga, bukan hanya baju putih, tapi Tuhan juga akan memberikan nama yang baru buat mereka. Saudara, nama yang baru di dalam bahasa Yunani-nya punya satu arti yang berbeda. Nama yang tidak pernah orang lain tahu. Nama yang benar-benar baru, bukan nama yang lama, tapi nama yang benar-benar baru yang tidak pernah ada, dan itu diberikan. Luar biasa, Tuhan memberikan itu kepada setiap orang-orang yang bertahan. Saya ingat ketika nama baru, yaitu ketika Abram dipanggil Tuhan dari tanah Haran keluar untuk ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Namanya diganti menjadi Abraham, bapak orang beriman. Terus lalu kemudian kita ingat Yakub. Yakub adalah pembohong, penipu. Ketika dia bergumul di sungai Yabok bersama dengan Allah. Lalu kemudian saudara, ketika hari mulai fajar, Tuhan memegang akan daripada pangkal pahanya, dia terplecok. Dikatakan Tuhan memberikan berkat apa, saudara? Diganti namanya. Kamu bukan lagi penipu, kamu bukan lagi pembohong, statusnya diganti. Kamu adalah Israel, manusia bergumul melawan dengan Allah, dan manusia menang. Bukannya karena dia lebih kuat, bukan, tapi karena dia menyandarkan kekuatannya kepada Tuhan, nama yang baru. Lalu kita teringat di perjanjian baru ada seorang tokoh juga yang diganti namanya. Ada beberapa tokoh, saudara. Lalu kita ingat siapa? Petrus, saudara. Nama sebelumnya Simon, tapi Tuhan berkatakan kamu akan disebut Petrus, batu karang. Kamu Simon orangnya labil, mulutnya lebih maju daripada otaknya. Ya, ngomong dulu baru mikir. Oh, saya akan mati buat Tuhan. Tapi waktu Tuhan Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Dia yang kabur, dia menyangkali, saudara. Dia menyangkali Tuhan 3 kali, dan bahkan dia berkata, saya bersumpah, saya tidak pernah kenal orang itu. Dan detik itu ayam berkokok. Tetapi Tuhan berkata, kamu akan menjadi Petrus. Benar, saudara. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Petrus melihat Tuhan. Dan Tuhan menyatakan diri kepada Petrus, dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-domba. Apakah engkau mengasihi aku? Dia berkata, iya Tuhan, gembalakan domba-domba. Akhir daripada kehidupan Petrus kita tahu gimana, saudara? Dia disalib terbalik, saudara. Dia berkata, saya tidak layak disalib seperti Tuhan kalian. Terbalik. Demi mempertahankan iman. Kita kenal lagi satu tokoh yang banyak sekali menulis daripada kitab perjanjian baru, yaitu Paulus. Siapa Paulus? Sebelumnya namanya Saulus. Saulus adalah seorang yang benci sekali kepada orang percaya. Benci, saking bencinya, saudara, dia rela dan dia bersedia untuk membunuh tanpa dibayar. Dia akan membunuh kemanapun ada orang percaya. Pada waktu zaman perjanjian baru, dia akan bunuh, dia akan kejar. Dan di dalam perjalanan menuju Damsyik, Tuhan menangkap dia. Kemudian apa? Namanya diganti. Bukan lagi Saulus, si pembunuh berdarah dingin, bukan. Tetapi Paulus, seorang yang punya hati seorang hamba, mengabdi kepada Tuhannya sampai akhir hayat. Dan nama itu akan diberikan oleh Tuhan kepada kita ketika kita setia sampai akhir. Saudara, zaman berkembang dengan sangat pesat, saudara. Teknologi semakin maju. Dan saya ngeri sekali belakangan ini, saya makin melihat, saudara, bahwa di kalangan anak muda, di kalangan gereja, kita mulai mensinkretiskan ajaran-ajaran. Khususnya, saudara, kita berlatar belakang Tionghoa, saudara, ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini salah, tetapi seringkali dengan pemahaman yang kurang tepat kita melakukan ini, saudara. Yaitu apa? Ketika ada keluarga kita yang meninggal, saudara, lalu kemudian kita mengatakan, ya dibikinlah hari ketiga, hari ke-7, 40, 100, 1000, ya. Saudara, nggak salah sih, sebenarnya tidak salah. Cuma namun terkadang, saudara, ketika kita melakukan ini, kita dipenuhi dengan pemikiran bahwa ya hari ke-40 orang yang kita kasih masih tuh merasa berjalan-jalan di rumah gitu ya. Nah ini, saudara, ini pemahaman yang kurang tepat menurut saya. Dan ini kita mesti hati-hati, saudara. Gereja memang pasti akan layani, ya, kalau memang keluarga minta penghiburan, gereja akan layani. Namun menurut saya, saudara, dengan satu pemahaman yang berbeda bahwa orang yang kita kasih ini bukan ada di rumah, saudara, tetapi dia sudah di surga. Sehingga akhirnya ibadat itu bukan untuk yang meninggal. Ibadat itu adalah untuk kita yang masih hidup, untuk dikuatkan kembali, menatap hari depan dengan tanpa orang yang dikasihi. Nah, saya sering menemukan jemaat-jemaat punya pemahaman yang sebenarnya tidak berbeda
Dulu dia belum percaya Tuhan, nah sekitar dia percaya Tuhan, lalu kemudian dia berkata, ya kan 40 hari masih ada nih rohnya keliling-keliling di sekitar rumah. Gitu. Saudara, saya mengatakan ini kurang tepat. Ya, ini tidak tepat. Dan mari kita dengan pemahaman yang berbeda, kita memahami dengan satu keyakinan bahwa ketika orang kita kasih dia percaya Tuhan, dan dia membuskan nafasnya terakhir, dia sudah bersama dengan Tuhan di surga. Amin. Dan ini harus kita pegang, saudara. Sehingga akhirnya ibadah memorial tidak harus dibatasi dengan hari ke-40, hari ke-7. Kalaupun memang mau, it's okay, gereja akan layani. Tetapi kalau saudara lewatin itu pun tidak masalah. Tidak ada masalah. Menurut tangkap saudara ya. Ini salah satu contoh kecil sekali. Kecil sekali. Ada banyak hal lain. Juga di dalam pernikahan. Orang Tionghoa kadang suka hitung-hitung. Mau menikah, kamu lahir tahun apa? Tahun kucing. Oh, kucing cari. Karena kita orang Tionghoa punya banyak saudara. Kita punya kalender 100 tahun ke belakang dan ke depan. Sehingga akhirnya waktu anak yang menerit, dia pun tetap harus tentukan tanggal berdasarkan hari lahirnya. Hati-hati saudara. Firman Tuhan mengatakan semua hari itu baik. Dan buat bapak ibu yang sudah punya anak yang sudah besar, mungkin sebentar lagi akan menikah, semua hari baik di mata Tuhan. Jamnya kapanpun baik. Ya, hari baik dan Tuhan berkati pernikahan. Kalau mereka menjaga kekudusan berdua, calon suami dan calon istri ini, si pasangan dengan kekudusan mereka datang menghampiri kata Tuhan. Tuhan berkati, saudara. Tuhan pasti berkati. Gak usah khawatir. Kehidupannya pasti akan Tuhan pimpin dan sertai. Oke, saudara ya. Itu salah satu contoh yang sangat kecil sekali. Dan saya selalu rindu, saudara. Mari kita melihat pada diri kita. Paulus mengatakan kepada Timotius, awasilah dirimu dan awasi ajaran. Awasi dirimu dan awasi ajaran. Awasi diri kita sendiri. Soalnya tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin dirinya akan tetap konsisten dalam hal yang sama. Tapi mari kita terus berawas-awas diri. Sebab apa, saudara? Sebab penyesatan, penyimpangan tidak langsung datang, blok, tidak. Tetapi sedikit, dan itu akan berdampak fatal di kemudian hari. Apa yang hari ini kita tanamkan, satu hari akan menjadi satu yang besar. Nah, mari kita mengawasi diri kita sendiri. Kita awasi ajaran kita, dan kita terus berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya mengundang untuk Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau gereja ada pembinaan iman, kalau gereja ada kelas-kelas Alkitab malam, kalau di gereja ada sesuatu saran yang dilakukan untuk pembinaan, ikut. Sebab apa, saudara? Sebab kita tidak mampu menghadapi arus dunia yang begitu sangat kuat kalau kita tidak bersandar kepada firman Tuhan. Ikut, saudara. Kalau gereja ngadain kelas kuliah malam, ikut. Kapanpun itu dilakukan, ikut. Kenapa? Karena itu untuk memperkuat iman kita, membuat kita terus berada dalam rel yang benar. Saya harap kita terus setia sampai akhirnya Tuhan memanggil kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala.